Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, selamat datang kembali di portal Kukar Pintar. Masih bersama dengan Ibu Mawar di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 1. Masih di bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ketiga dengan subpokok bahasan pemisahan campuran. Untuk lebih jelasnya, maka silahkan simak penjelasan Ibu berikut ini. Buku yang kita pakai masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, menentukan jenis-jenis campuran berdasarkan hasil pengamatan atau demonstrasi. Yang kedua, menentukan metode pemisahan campuran berdasarkan karakteristik zat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, melakukan pemisahan campuran dengan menggunakan metode yang tepat. Perhatikan gambar berikut. Disajikan sebuah gambar segelas es teh. Pertanyaannya, apa saja bahan untuk membuat teh manis? Yang kedua, apa yang terjadi jika bahan tersebut tidak diaduk? Ya. Sekarang, sahabat Kukar Pintar, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pemisahan campuran. Ada beberapa jenis pemisahan campuran. Pertama, ada teknik penyaringan atau disebut juga dengan teknik filtrasi. Teknik filtrasi ini digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau gas yang menggunakan media saring yang memungkinkan cairan tersebut lewat. Diberi contoh penyaringan santan dari ampasnya. Kemudian ada pemisahan air jeruk. Kemudian ada penyaringan jus jambu dengan bijinya. Ya. Di sini disajikan gambar penyaringan air sederhana. Di sini untuk menjernihkan air yang keruh bisa digunakan teknik penyaringan air sederhana menggunakan pasir, arang, kemudian ada batu-batu kecil, kemudian ada batu yang besar. Kemudian diberi contoh lagi penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Ya, jadi kertas saring nanti akan dipisahkan. Kemudian sisa hasil penyaringan itu disebut dengan residu. Sedangkan zat hasil penyaringan disebut dengan filtrat. Teknik pemisahan campuran berikutnya ada kristalisasi. Apa itu kristalisasi? Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya, kristalisasi digunakan pada proses pembuatan garam. Ya, garam itu terkandung di dalam air laut. Air laut bercampur dengan garam. Kemudian yang kedua, pembuatan gula pasir dari tebu. Ya, tentunya gulanya terkandung di dalam air dan gula tebu. Teknik pemisahan campuran berikutnya adalah teknik penyulingan atau destilasi. Penyulingan adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, di sini diberi contoh pemisahan air dan garam pada air laut menjadi air murni. Kemudian bisa juga pada pembuatan minyak kayu putih. Teknik pemisahan campuran berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap atau absorben dengan zat penyusunnya. Sini diberi contoh ada tinta, ya, kemudian ada kapur warna dan spidol warna. Teknik penyaringan berikutnya adalah sentrifugasi. Ya, sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan
menggunakan mesin sentrifuga atau pemusing, ya, pemutar. Di sini diberi contoh pemisahan susu menjadi susu krim dan susu skim. Kemudian ada pemisahan bubuk kapur dari air. Dan contoh berikutnya diberi pemisahan komponen urin dari darah dalam analisis forensik. Berikutnya ada teknik pemisahan campuran secara sublimasi. Ya, asal katanya sublim. Sublimasi adalah metode pemisahan yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Ya, menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Di sini diberi contoh penguapan kapur barus, kemudian memisahkan iodin dari campuran, kemudian ada pemisahan es krim. Sahabat Kukar Pintar, Ibu sudah menjelaskan beberapa teknik pemisahan campuran, ya, mulai dari tadi ada penyaringan atau filtrasi, ada kromatografi, ada kristalisasi, kemudian ada destilasi, kemudian ada kromatografi dan sebagainya. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Ibu, sekarang apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Untuk pengayaan mengenai pemisahan campuran, Ibu minta di sini kalian membuat mind mapping atau kembali membuat peta konsep menggunakan kata kunci. Kalian bisa menggunakan kata kunci yang sudah Ibu siapkan seperti pemisahan campuran, penyaringan, kristalisasi, penyulingan, kromatografi, sentrifugasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian boleh menambahkan kata kunci tersebut. Bentuk mind mappingnya pun tidak harus mengikuti apa yang Ibu beri contoh. Kalian bisa membuat semenarik dan sekreatif kalian. Sahabat Kukar Pintar, sumber referensi yang Ibu gunakan pada materi kali ini adalah menggunakan buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Kemudian Ibu mengambil beberapa dari internet. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan Ibu pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian pahami dengan mudah, sehingga bisa menambah wawasan kalian dalam belajar. Cukup sekian, sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.